Bersama lagi dengan saya dalam Sapaan Gembala Gereja Baptis Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan tema gali dan temukan kebenaran. Firman Tuhan terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau belajar firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam program Sapaan Gembala. Berkati pemberitaan dari awal sampai akhir, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara sekalian, dalam masa liburan tahun ajaran 2022-2023, Gereja Baptis Indonesia mengangkat tema gali dan temukan kebenaran. Dan kita bersyukur gereja-gereja telah melakukan seal dengan luar biasa. Di Gereja Baptis Mekarsari, anak-anak mengambil keputusan untuk percaya Tuhan. Luar biasa pengaruh, dan bahkan ada di gereja catatan kami di Gereja Baptis Mekarsari, ada dari Konghucu, dari Katolik, dari Protestan, dari Islam sekalipun ikut dalam seal. Dan ini luar biasa, gali dan temukan. Ini menjadi tema yang saya angkat dalam Sapaan Gembala. Saudara-saudara, nats firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yeremia menarik untuk kita gali dan untuk kita temukan sesuatu yang luar biasa di sana. Apa yang kita temukan, kebenaran-kebenaran apa yang bisa kita temukan dari teks Yeremia? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan kebenaran janji yang tepat. Janji yang tepat dari mana, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Perhatikan baik-baik bahwa konteks ini berbicara tentang nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel yang di pembuangan dalam masa kekuasaan Raja Asyur di Babelonia. Umat Israel, mereka melakukan pelanggaran terhadap Taurat Tuhan. Mereka tidak mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Dan karena itu, bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk diperbudak. Bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang bukan umat Allah seperti Babelonia, Raja Asyur. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, melalui surat Yeremia, dalam kitab Yeremia 29 ini,
Firman Tuhan berkata, setelah genap 70 tahun bagi Babel, Tuhan akan mengembalikan umat Israel. Saudara, di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dan keempat, di sana kita dapat informasi bahwa dalam masa pemerintahan Kores Raja Persia, dalam kerajaan Asyur, Kores Raja Persia, Tuhan menjamah hati Raja Asyur. Supaya apa? Supaya mengeluarkan surat yang isinya genap sudah 70 tahun apa yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ini. Dan umat Israel yang merupakan umat Allah yang setia kepada Tuhan, yang tetap taat bersekutu kepada Tuhan, disuruh kembali ke Yerusalem. Dan tepat apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ya dan amin. Siapapun yang memerintah tidak peduli, siapapun yang memerintah tidak menjadi soal. Tetapi setelah genap 70 tahun, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan memang bertepatan Kores Raja Persia yang memerintah, dan Tuhan langsung mengetuk hatinya dan mengeluarkan surat keputusan supaya umat Israel kembali. Ini kebenaran yang pertama yang kita temukan, yaitu Allah berjanji, Dia setia pada janjinya. Janji Allah tepat, Dia tidak pernah ingkar. Manusia mungkin ingkar janji, tidak demikian dengan Allah. Orang tua mungkin ingkar janji, tidak demikian dengan Allah. Keluarga saudara, mungkin gereja, saudara-saudara, hamba Tuhan mungkin menjanjikan, dia lupa dengan janjinya karena dia manusia yang terbatas. Tidak demikian dengan Allah. Karena itu, datanglah kepada Tuhan, gali dan temukan kebenaran, sebab di sana ada janji Allah. Yang kedua, saudara-saudara, temukan kebenaran. Kebenaran apa yang kita gali dan kemudian kita temukan di dalam konteks kita biar-biar. Yang pertama adalah janji, dan yang kedua adalah kasih Allah yang besar. Dari mana kita dapat gagasan tentang kasih Allah yang besar? Firman Tuhan berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatian baik-baik. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang baik, bahkan masa depan yang baik. Ini janji Tuhan, ini kasih Tuhan kepada umat Israel, yaitu di depan mereka ada kebaikan. Apakah ini bukan kasih yang besar dari Allah? Mereka diperbudak, tapi tidak dibiarkannya larut dalam perbudakan. Mereka dijajah, tapi tidak dibiarkannya mereka larut di dalam penjajahan. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya, Dia mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan dalam kemurahan-Nya, Dia mengangkat mereka dan Dia membawa mereka ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Yerusalem, tanah yang baik, tanah perjanjian. Dan janji Tuhan terjadi pemulihan melalui Esra, bait Allah dibangun, melalui Nehemia, tembok Yerusalem dibangun kembali. Masa depan umat Israel kembali cemerlang. Saudara-saudara, ini bagian dari kasih Allah yang komplit, yang komprehensif, yang sempurna bagi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita juga diperbudak oleh dosa. Mungkin kita diperbudak oleh keadaan. Mungkin kita diperbudak oleh hal-hal yang duniawi ini. Ingat, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya besar bagi saya dan saudara. Dia ingin mengangkat saudara. Dia ingin mengeluarkan saudara dari perbudakan itu. Dan Dia membawa saudara kepada satu kemerdekaan, kepada satu kemenangan, yaitu di dalam kasih Tuhan. Dua kebenaran ini harus saudara pegang baik-baik. Gali dan temukan. Gali dan temukan kebenaran janji Allah yang ya dan amin. Janji Allah yang akurat, yang tepat. Dan yang kedua,
temukan kasih Allah yang besar. Dia mengasihi saya dan saudara. Ketika saudara mencari Dia, engkau akan menemukan Dia. Ketika engkau menanyakan Dia, engkau akan mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam waktu yang singkat ini. Tuhan memberkati setiap umat baptis dimanapun berada dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Tuhan memberkati.